Selamat pagi semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang Health Technology Assessment atau HTA. Pengertian dari HTA, tantangan yang saat ini HTA di rumah sakit modern seperti apa? Jadi perkembangan pesat teknologi medis di rumah sakit saat ini menghadapi tantangan besar dalam memilih teknologi kesehatan yang tepat, terutama dengan biaya investasi yang meningkat dan kebutuhan efisiensi anggaran sambil meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi betul-betul di saat ini rumah sakit modern harus betul-betul memilih teknologi yang sesuai kebutuhannya. Karena tantangannya besar, keinginannya besar, sementara di dalam proses tagihan atau harga jual itu sudah dibatasi, sudah ditentukan oleh regulasi. Tantangan yang saat ini terjadi bagaimana investasi alat kesehatan yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan biaya dan layanan kurang optimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang cermat sebelum pengadaan dilakukan. Lakukan suatu analisis. Permasalahan dalam pengadaan teknologi. Pengadaan alat berdasarkan tren teknologi saat ini itu nomor satu, jadi perhatian. Yang kedua, pengadaan tanpa analisis kebutuhan klinis yang mendalam. Itu juga berisiko, harus betul-betul dilakukan bagaimana menganalisis suatu kebutuhan. Yang ketiga, biaya operasional dan pemeliharaan tidak diperhitungkan secara optimal. Ini yang selama ini sering terjadi, sehingga pada saat alat sudah seiring berjalannya waktu rusak dan lain sebagainya, itu akan menjadi problem baru. Apa itu HTA? Penilaian sistematis terhadap alat kesehatan atau teknologi kesehatan. Jadi HTA adalah metode penilaian sistematis untuk mengevaluasi teknologi kesehatan. Pastikan efektivitas, keamanan, dan nilai manfaat sesuai dengan biaya dalam pelayanan medis yang berkualitas. Itu prinsip dari HTA. Tujuannya adalah mendukung pengambilan keputusan investasi teknologi kesehatan secara efektif. Yang kedua, menjamin manfaat klinis bagi pasien melalui penilaian yang menyeluruh. Dan tidak kalah penting adalah meningkatkan efisiensi anggaran rumah sakit, namun kualitas pelayanan tetap harus terjaga demi pelayanan kepada masyarakat. Komponen penilaiannya apa? Ini yang jauh lebih penting. Ada clinical, ada safety, dan cost efektivitas. Jadi meningkatkan outcome pasien menjadi fokus utama dalam penilaian efektivitas klinis HTA. Itu secara klinis akan kita jelaskan pada penjelasan berikutnya. Kemudian safety-nya, keamanan bagi pasien dan tenaga kesehatan adalah prioritas. Apapun alasannya di rumah sakit, adalah prioritasnya adalah sistem keselamatan pasien. Dalam tanda kutip, pasiennya, lingkungannya, penggunanya, peralatan, itu yang disebut patient safety dalam hal ini. Kemudian ada yang lebih penting lagi adalah cost effectiveness. Jadi keseimbangan dari manfaat dan biaya itu harus imbang. Jangan membeli alat yang over spec, tidak semuanya digunakan. Berakibat apa? Harganya tinggi, pemeliharaannya tinggi, penggunaannya tidak efektif. Kapan break even point itu tercapai, BEP tercapai, itu akan menjadi perhitungan. Apalagi sudah menyangkut proses pembiayaan pemeliharaan. Prosesnya harus dilakukan dalam HTA apa? Satu, identifikasi, menentukan kebutuhan teknologi kesehatan yang tepat sesuai kebutuhannya. Kemudian mengumpulkan data-data terkait efektivitas klinis alat. Sebenarnya alat ini digunakan untuk apa? Sehari berapa pasien? Biayanya berapa? Total 1 tahun berapa hari operasional? Itu harus dihitung. Sehingga total pasien per tahun berapa, biaya operasionalnya berapa. Baru ketemu pendapatannya berapa. Pendapatannya dikurangi biaya-biaya, itu akan surplus atau minus. Itu harus diperhitungkan. Kemudian secara ekonomi, menganalisis biaya dan manfaat teknologi kesehatan. Bagian akuntansi dan keuangan akan menanyakan, ini kapan BEP, kapan laba, kemudian resikonya, kemudian berikutnya di dalam kasmik inasi bijis masuk enggak, itu harus diperhitungkan betul-betul.
Jadi lakukan analisis, jadi mengkaji bukti ilmiah yang relevan dan kuat. Safety-nya terhadap pasien, jangan membeli alat yang murah, ternyata materialnya beresiko terhadap bayi, terhadap anak-anak, terhadap pasien, ada infeksi, alergi, dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan. Dampaknya adalah menilai efek organisasi dari implementasi teknologi. Kita lakukan analisis ekonomi. Dari sistem analisis ekonomi, cost effectiveness analysis. Jadi cost effectiveness analysis atau yang sering disebut dengan CEA itu membandingkan biaya dengan hasil klinis untuk menilai suatu investasi teknologi kesehatan yang baru. Jadi CEA ini membantu dalam menentukan intervensi yang paling efisien. Inilah fungsinya. User dilipatkan untuk menentukan basic kebutuhannya apa, expandnya berapa, lifetime sekarang alat misalnya sampai 6 tahun. Berarti harus dihitung dari beli saat ini sampai 6 tahun akan digunakan untuk apa, pengembangannya adalah sampai 6 tahun. Tujuannya ini adalah mengetahui analisis sistem dari tingkat utilitas dan spesifikasi. Kemudian cost benefit analysis atau CBA untuk menghitung biaya dibandingkan dengan manfaat ekonomi dari teknologi. Ya, jadi dari teknologi kesehatan tadi memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak finansial dari keputusan pengadaan alat kesehatan. Jadi benefit enggak, menguntungkan apa enggak? Kalau tidak menguntungkan, solusinya apa? Multiplier efek yang memungkinkan apa? Itu contoh-contoh yang harus kita pahami di dalam proses perhitungan HTA. Jadi HTA itu alat ukur gitu. Kemudian penerapan HTA untuk CT scan kita sebagai contoh. Pentingnya melakukan HTA terhadap CT scan. Memastikan klinisnya, keselamatan, biaya, kesiapan organisasi, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi beli CT scan tidak hanya berapa harga CT scan, itu tidak cukup seperti itu, tapi prasarana pendukungnya, bangunannya, listriknya, UPS, lingkungan, air, dan alat-alat menunjang, komputer, dan lain sebagainya, itu adalah suatu investasi. Tujuannya adalah yang disebut total investasi itu seperti itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu pelayanan, itu investasi. Sementara di sana di dalam penyusutan suatu barang satu dengan yang lain bisa jadi lifetime-nya berbeda. Maka nilai sewa tahunannya pun berbeda. Itulah fungsi HTA untuk menentukan di dalam satu pola tarif. Kesimpulannya dengan langkah selanjutnya adalah HTA sebagai alat strategis dalam pengambilan keputusan, itu satu. Yang kedua, mengintegrasikan aspek klinis, ekonomi, dan etika untuk efektivitas. Yang ketiga, mulai implementasi HTA untuk pengadaan teknologi di rumah sakit. Sudah tidak ada saatnya untuk menunda-nunda HTA. Karena apa? Regulasinya jelas, INASI BPJS, BPJS, IRDG itu sudah mutlak harus diterapkan. Jadi jangan sampai salah pilih di dalam pengadaan peralatan di rumah sakit Anda semua. Itu sebagai gambaran sekelumit tentang HTA. Anda bisa belajar dari buku-buku produk kami dari yang sudah kami buat. Bisa hubungi di admin kami tentang HTA. Terima kasih, selamat pagi, selamat semangat pagi.